Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai 13. Nah, di ayat ini saya akan langsung dari ayat 11 sampai ayat 13 saya akan terangkan. Ini cerita tentang mempunyai putra Allah berarti mempunyai hidup kekal. Tidak punya putra Allah tidak punya hidup kekal. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu bahwa Allah telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan hidup itu ada di dalam putranya. Jadi hidup satu-satunya yang bisa menghidupkan itu putra. Gak ada tokoh dalam dunia ini yang sanggup memberikan hidup kecuali putra. Ini dinyatakan dalam firman Tuhan. Ayo, ini pernyataan resmi. Gak ada kata mudah-mudahan, tidak ada. Di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Ayat 12. Dia yang mempunyai putra itu mempunyai hidup. Loh. Ya. Barang siapa tidak mempunyai putra Allah, ia tidak mempunyai hidup. Ayat 13. Hal-hal ini sudah saya tuliskan kepada kamu yang percaya akan nama putra Allah itu, supaya kamu tahu bahwa kamu mempunyai hidup kekal dan supaya kamu dapat terus percaya akan nama putra Allah itu. Harus ada konsistensi percaya kita, komitmen percaya sampai akhir. Ini ya. Jadi ayat yang ke-11 sampai 13 ini menjelaskan apa yang dimaksud sebagai kesaksian Allah tentang putranya. Orang yang percaya kepada putra Allah, maka ayat yang ke-9 10, ia memiliki kesaksian Allah yang membenarkan dan memberikan hidup kekal kepada kita melalui putranya. Ya, bersambung terus ya. Punya kesaksian Allah, tentu ada kesaksian roh, juga ada tanda darah. Itu kalau mau lebih lengkapnya itu di ayat-ayat sebelumnya, ayat 6 sampai 8. Ayat 11 akan mempunyai hidup yang kekal. Ditegaskan lagi, punya hidup kekal melalui siapa? Putranya, yaitu Yesus Kristus. Ini tegas, gak ada mudah-mudahan, tidak ada banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju sorga, tidak ada. Hanya ada satu jalan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yang bisa membawa orang ke sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam kolong langit, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara yang percaya, mungkin saudara baru melihat video ini dan saudara belum percaya Tuhan Yesus. Saya harap saudara, ini pernyataan ayat Alkitab. Tidak ada tokoh dalam dunia ini yang menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya juru selamat kecuali Yesus Kristus. Jadi saudara yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus dan saudara mendengar video ini, melihat video ini, saya ajak, ayo percaya Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan masuk surga, tidak ada. Yang adanya pasti selamat, pasti masuk surga. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ini ya, di dalam Yesus ada pelepas dosa. Sebab nama Yesus itu adalah nama yang sanggup melepaskan manusia dari segala dosa, segala ikatan dosa. Ya, ini sedikit. Nah, kemudian saudaraku, di dalam dunia ini, dari sudah saya jelaskannya, tidak ada nama yang dapat membenarkan dan menyelamatkan selain nama Yesus. Kisah 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara kalau mau baca itu adalah bukti ayatnya. Nah, istilah hidup di sini, ini ada istilah hidup. Hidup, apakah ini seperti kita hidup bernafas? Oh tidak. Di sini adalah hidup kekal di sorga. Ini artinya. Secara jasmani tentu saja semua masih hidup. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan orang yang ateis pun juga masih hidup, bernafas. Tetapi rohaninya mati. Itu dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus maka kita dihidupkan. Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, oleh anugerah kamu diselamatkan, dihidupkan, serta diberikan tempat di sorga. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya. Kita masih tinggal dalam dunia, tapi kita sudah punya tempat di sorga, sehingga saat kita mati kita tidak takut lagi, karena kita tahu kemana kita akan tinggal nanti. Ya, sampai seperti orang punya tiket kereta api atau sudah sewa booking hotel untuk tanggal, misalnya sekarang ini tanggal berapa ya, 10 Mei 2021. Nah, untuk tanggal 12 Mei kita sudah punya tiketnya. Jadi saat kita sampai tanggal 12 Mei nanti, kita nggak usah takut, langsung aja sodorkan itu tiket booking hotel, kita masuk ke hotel. Tapi kalau di sorga bukan hotel, itu kekal, rumah yang kekal, tempat kediaman. Justru dalam dunia ini firman Tuhan menceritakan tentang kemah. Kita ini tinggal dalam kemah sementara. Saat kita mati, itulah rumah yang sesungguhnya, entah itu di sorga atau di neraka. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk sorga. Tapi yang tidak percaya Tuhan Yesus masuk neraka. Nah, ini saudaraku, kita punya tempat. Kita nggak takut karena kita tahu kemana kita akan tinggal nanti. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 dan 18. Oleh karena itu, maut tidak ditakuti lagi, saudaraku. Tidak takut akan maut. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Karena kita hidup bagi Kristus. Jikalau kita mati, itulah keuntungan. Ya, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Nah, ini saudaraku. Orang yang punya putra Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti orang tersebut punya hidup yang kekal. Tetapi yang tidak mempunyai putra Allah, yang tidak percaya Tuhan Yesus, ia juga tidak mempunyai hidup. Nah, ayat ke-12 ini begitu jelas dan tegas dituliskan tentang putra Allah. Jelas, itu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang mampu membawa orang kepada hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Sudah saya terangkan ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu perkataan dari putra manusia Yesus. Tidak ada satu tokoh pun yang berani mengucapkan kata-kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah cari di semua tokoh. Apakah ada tokoh yang berani berkata seperti itu? Kecuali Yesus Kristus, karena memang dialah yang empunya sorga. Di dalam Yesus ada janji Allah, termasuk janji hidup kekal, sehingga kita mengucap kata amin. Kita percaya untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Nah, kita perlu tahu lebih dalam tentang pengertian hidup kekal. Ini bagian terakhir ya saudaraku. Hidup kekal itu ayat yang ke-13. Jika kita bandingkan hidup dalam dunia sekarang ini menurut Mazmur 90 ayat 10, maka hanya berkisar antara 70 tahun sampai 80 tahun rata-rata. Nah, maka hidup yang kekal itu tidak bisa dibandingkan dengan kefanaan ini, saudaraku. Kefanaan dibandingkan dengan kekekalan pastilah hasilnya nol. Saya punya rumus, saudaraku. Rumus matematika. Ya, ini rumus yang sudah hukum matematika ya. 1 dibagi tak terhingga sama dengan apa? 0. Saya cari aja, pelajari buku-buku matematika. 1 banding tak terhingga 0. Bilangan berapapun jika dibandingkan dengan tak terhingga pasti hasilnya 0. Gak ada apa-apanya. Oleh karena itu, jangan kita mencintai dunia ini, karena tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang menanti kita. Walaupun kita punya seisi dunia ini, tapi kalau dibandingkan kekekalan, gak ada apa-apanya. Oleh karena itu ada ayat Lukas 16 ayat 26. Walaupun kita punya seisi dunia ini, tapi tidak punya Tuhan Yesus, jiwamu binasa. Untuk siapakah kekayaan itu? Sia-sia, saudaraku. Jangan habiskan waktu untuk dunia ini saja. Hidup dalam keduniawian, jangan. Hal yang baik, oke, bekerja, belajar, itu harus dilakukan. Kita harus terus prestasi dalam dunia, oke. Kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi tetap ada porsi rohani. Apa gunanya
Orang punya, bukan Lukas 16 ayat 26, tapi Matius 16 ayat 26. Utamakanlah Tuhan. Apa gunanya peroleh seluruh dunia ini jika jiwa kita binasa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Jangan seperti orang kaya yang berakhir di neraka. Tidak ada kesempatan kedua loh saudaraku jika sudah meninggal. Tidak ada istilah reinkarnasi. Orang sudah meninggal satu kali akan langsung dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Lukas 16 ayat 20 sampai 31. Itu orang kaya yang bodoh. Dia menimbun harta. Tapi pada waktu dia mati, untuk siapakah hartanya? Sia-sia. Sia-sia. Kita minta satu tetes air dari ujung tangan aja nggak dapat. Orang kaya dan Lazarus itu, Bapak Abraham seluruh Lazarus mencelupkan dalam air, terus tetesan dari ujung air tangan ini itu bisa menyegarkan lidah saya. Tapi nggak dapat, di neraka benar-benar tidak dapat. Padahal waktu hidup menikmati air yang mahal-mahal, mungkin air yang satu botol itu ratusan ribu. Lazarus air ledeng mungkin. Tapi pada waktu mati minta air satu tetes saja nggak diberi. Ya, mau beli air yang mahal-mahal selama 80 tahun tapi nggak percaya Tuhan Yesus, akhirnya binasa. Atau tapi kekal binasanya, atau ya kalau bisa dapat minum air mahal ya nggak apa-apa. Tapi kalau minum air biasa-biasa saja tapi percaya Tuhan Yesus, sisanya kekal di sorga. Pilih mana? Kalau orang kaya disuruh balik ke dunia untuk jadi orang miskin, pasti orang kaya itu mau, asal boleh masuk sorga. Nah, kita patut merenungkan ini baik-baik. Jangan sampai menyesal kekal di neraka. Penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah meninggal tidak bisa diperbaiki. Ibrani 9 ayat 27. Penyesalan yang kekal tiada taranya. Ya, ini video kali ini saya benar-benar menghimbau. Ayo belajar baik, kerja sukses baik, tapi jangan sia-siakan hidup saudara dengan hanya hal-hal seperti itu. Tenggelamkan hidup saudara dalam pelayanan, dalam percintaan akan firman, dalam ibadah. Terus bertumbuh secara rohani, sehingga pada waktu mati atau pengangkatan, kita masuk dalam tingkatan rohani yang tinggi di sorga. Kalau sama anak pendidikan, nah belajar sungguh-sungguh baik, tapi tetap juga ayo nak baca Alkitab, berdoa. Itu saudaraku, jangan belajar nanti kalau ke gereja tak marahin. Kalau sudah jadi dokter baru kamu ke gereja tiap hari, tidur di gereja enggak apa-apa. Wah, itu salah. Coba ambil waktu minim 10% lah dalam satu hari, yaitu 2,4 jam. Ambil waktu untuk belajar perkara-perkara rohani, karena itu yang menjadikan kita masuk dalam kekekalan. Percaya Yesus harus di-maintain. Oke, kalau kita percaya Yesus langsung mati, masuk surga. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, kita masih dapat hidup, dapat kesempatan hidup untuk menjalani kehidupan. Kita harus hati-hati, bisa jatuh binasa, tapi harus terus memaintain dengan 7 kebutuhan pokok rohani, yaitu bersekutu, pikul salib, hidup suci, suka berdoa, suka ibadah, setia baca Alkitab, dan setia melayani Tuhan. Itu akan terus membuat kita bertumbuh rohani sampai akhir hidup kita. Ya, ini sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Dan video yang datang kita akan terus maju. Ada satu hal yang indah di ayat 14-15, yaitu doa tanpa hambatan. Saudara terus belajar ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.